Akhir-akhir ini, tiada hari yang kita lewatkan tanpa kata virus. Namun, apa sih virus itu? Kapan virus pertama kali ditemukan? Dan bagaimana sih daur hidup virus? Pada video ini, kita akan membahas tentang materi yang keempat pada semester ganjil kelas 10, yaitu tentang virus. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, menentukan ciri-ciri virus. Yang kedua, membuat struktur tubuh virus. Yang ketiga, merincikan replikasi virus. Yang keempat, membandingkan struktur tubuh virus yang satu dengan yang lainnya berdasarkan gambar bentuk-bentuk virus. Selanjutnya, menjelaskan manfaat dari virus. Seterusnya, menentukan jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan terakhir, menganalisis kasus-kasus dalam kehidupan yang disebabkan oleh virus. Pertama, mari kita cari tahu dulu apa itu virus. Virus merupakan mikroorganisme yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit pada inangnya, atau disebut juga dengan parasit. Virus bersifat aseluler, artinya tidak memiliki bentuk sel. Virus dikatakan makhluk hidup jika di dalam sel inangnya, karena virus dapat bereproduksi dan bermetabolisme dengan memanfaatkan sel inangnya. Jika di luar sel inangnya, virus dikatakan benda mati, karena tidak dapat bereproduksi dan bermetabolisme. Inang adalah organisme lain yang menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi virus. Virus merupakan makhluk parasit intraseluler obligat, atau parasit yang dapat hidup dalam sel yang hidup. Karena hanya dapat hidup pada sel yang hidup, apabila sel inangnya mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Jika sel inang yang didiami virus mati, maka virus akan menjadi virion atau mengkristal. Virion akan aktif kembali jika sudah menginfeksi sebuah sel baru. Dari penjelasan singkat tadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri virus adalah: yang pertama, virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel, komponen utama penyusun kehidupan. Hal itulah mengapa virus dikatakan benda mati. Yang kedua, virus dapat bereplikasi atau memperbanyak diri dengan menempel pada sel inangnya. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu dapat memperbanyak diri. Hal itulah mengapa virus juga dikatakan sebagai makhluk hidup. Virus bereproduksi dengan memanfaatkan sel inangnya. Itulah mengapa virus bersifat parasit intraseluler obligat. Maksudnya, virus adalah mikroorganisme parasit yang tidak dapat bereproduksi di luar sel inangnya, sehingga virus memangsa sel inangnya untuk dapat bereproduksi. Berikutnya, kamu sudah pasti tahu kalau kamu tidak dapat melihat virus secara langsung, karena ukurannya yang sangat kecil. Diameter virus sendiri berkisaran antara 20-30 nanometer. Ukuran tersebut bahkan lebih kecil bila dibandingkan dengan bakteri. Berikutnya, apabila manusia memiliki DNA dan RNA di dalam selnya, berbeda dengan virus. Karena virus tidak memiliki sel, jadi virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, baik itu berupa DNA saja atau RNA saja. Kapan sih virus pertama kali ditemukan? Kita tidak tahu pasti kapan virus pertama kali ditemukan, karena virus tidak meninggalkan fosil atau bukti apapun. Namun, penelitian pertama tentang virus dilakukan oleh ilmuwan asal Jerman pada tahun 1883, yaitu Adolf Meyer. Dia melakukan suatu penelitian penyakit pada tanaman tembakau. Daun tanaman tembakau yang bercak kuning diekstrak oleh Meyer, kemudian ekstrak tersebut disemprotkan pada tembakau yang sehat. Hasilnya, muncullah bercak kuning pada tembakau yang sehat tadi. Penelitian Meyer dilakukan lagi oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Namun perbedaan kedua penelitian ini yaitu Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau terlebih dahulu, sebelum ekstrak daun tersebut disemprotkan pada tanaman yang sehat. Hasilnya sama, tanaman tembakau yang sehat tetap berbercak kuning. Pada tahun 1898,
penelitian Inopsky dilanjutkan oleh Martinus Benjering, ilmuwan asal Belanda. Benjering berkali-kali menyemprotkan filtrat ekstrak daun tembakau ke tanaman sehat. Ternyata penyakit tersebut terus-menerus menular. Artinya, agen penyebab penyakit dapat memperbanyak diri. Dan setelah melalui berbagai macam eksperimen, ternyata agen tersebut tidak mati karena alkohol. Tidak dapat ditumbuhkan di medium tumbuh buatan. Martinus menamai agen tersebut sebagai cairan hidup bersifat patogen. Selanjutnya, penelitian tentang penyakit mozaik pada daun tembakau tersebut disempurnakan oleh Wendell Stanley, ilmuwan Amerika Serikat pada tahun 1935, di mana Stanley mengisolasi dan mengkristalkan virus tembakau atau Taboka mosaic virus. Lalu Stanley menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri karena virus dapat dikristalkan dan hanya berkembang biak dalam sel hidup saja. Virus sendiri memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk batang, contohnya yaitu TMV, Tobacco Mosaic Virus. Yang kedua, ada yang berbentuk huruf T, contohnya yaitu Bacteriophage. Ada juga yang berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Dan ada juga yang berbentuk batang, namun ujungnya oval, seperti peluru. Contoh virusnya yaitu virus rabies. Ada juga virus yang berbentuk bulat, contohnya virus HIV. Dan ada juga yang berbentuk polyhedral, contohnya yaitu virus adenovirus. Selanjutnya, apa saja sih penyusun struktur tubuh virus? Virus tidak digolongkan ke dalam organisme seluler, karena virus tidak memiliki bagian seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus secara umum tersusun atas kepala, leher, ekor. Pada kepala virus terdapat satu asam nukleat, baik itu berupa DNA atau RNA saja. Asam nukleat ini dilindungi oleh kapsid. Selain melindungi asam nukleat virus, kapsid juga berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus. Bagian selanjutnya yaitu leher, berfungsi sebagai penyangga kepala virus. Namun tidak semua virus memiliki leher, hanya virus yang berbentuk kompleks saja yang memilikinya. Bagian yang terakhir yaitu ekor. Pada bagian ekor terdapat selubung ekor dan serabut ekor. Selubung ekor berfungsi sebagai menginjeksi DNA atau RNA virus ke dalam sel inang, dan juga sebagai penghubung kepala dan lempeng dasar virus. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan atau reseptor, dan juga untuk menempel pada sel inang.